Wajah Kahfi anak Pak RT Pasren saat bertemu para terpidana kasus Vina, Kekeu tak akui tidur bersama. Itu ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh, gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan. Karena saya di rumah kan ngalamin sakit sendiri. Itu kapan diusirnya Bu katanya? Pokoknya lagi tahun 2016-an loh. Ya di saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, iya, memberatkan gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang, terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita, padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak, itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi, saya nggak mau ikutan. Terus Pak Pasren masuk ke dalam, dan saya pun kami semua dengan sedih pulang ke rumah. Awal sesuai yang ada di kejadian di situ, cuman di Teguh nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, ada waktu itu agak dikat gitu. Waktu itu kamu mau apa sebenarnya? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya Teguh. Yang sejujurnya itu apa? Ya yang kumpul di rumah Bu Nene, terus di rumah Hardi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus? Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 gitu di rumah Pak Lebih RT. seperti. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hardi, Supri, Eko. Eko. Iya. Saya mau tanya satu hal paling penting ini ya. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ? Iya. Ditangkap nggak waktu itu dia? Kurang tahu. Kurang tahu. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa. Terus dikeluarin lagi. Dikeluarin lagi. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eke kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Deddy Mulyadi bahkan sudah berusaha untuk menemui Pak RT Pasren di rumahnya. Namun Abdul Pasren dan Kahfi tak pernah mau muncul, apalagi memberikan keterangan. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak Heruti Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, ada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Kita cuma minta Pak RT ngomong jujur, tapi katanya nggak mau ikut-ikutan, kata kakak kandung terpidana Supriyanto, Aminah. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi Kompas TV, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama, juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana, mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren,
Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Pada kesaksiannya dalam putusan Mahkamah Agung, Kahfi membantah pada malam kejadian tidur bersama para terpidana. Kahfi kekeh mengatakan bahwa malam itu dirinya pulang duluan ke rumah pukul 21 WIB. Ia menegaskan pada malam itu dirinya tidur di rumah sang ayah, bukan di kontrakan samping rumah mereka. Sementara 7 terpidana mengaku pada malam itu menginap di kontrakan milik Pak RT bersama Kahfi. Bahkan para saksi yang juga merupakan teman Kahfi kini membenarkan keterangan para tersangka. Pasren, ketua RT yang berada di sekitar TKP pembunuhan Vina Cirebon, dan Eki, pilih untuk kabur usai diminta jujur terkait insiden sebelum kejadian memilukan tersebut. Bahkan, Pasren tegas mengatakan jika hal tersebut bukanlah urusannya, melainkan pihak kepolisian, sehingga ia enggan menanggapi permintaan untuk berkata jujur. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Iki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Adalah kakak satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon, Supriyanto, yakni Aminah, yang membantah kesaksian Pak RT Pasren. Pengakuan Pak RT keluarga memberi iming-iming uang. Bilangnya disuruh berkata bohong alias mengarang cerita. Padahal kami tidak, kata Aminah. Ia mengaku sempat mendatangi Pak RT Pasren untuk memintanya berkata jujur bahwa benar terpidana kasus Vina Cirebon ini menginap di rumahnya pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Kami menyuruh Pak RT jujur. Kalau memang anak-anak tidur di rumah anak Pak Pasren tolong jujur, itu aja ucapannya, katanya. Diminta berkata jujur, kata Aminah, Pak RT Pasren malah kabur. Pak RT bilang, "Gak, itu bukan urusan saya. Itu urusan Pak Polisi, saya nggak mau ikutan." Terus Pak Pasren masuk ke dalam, kata Aminah. Mereka itu ada di rumah Pak Pasren, kata Ruli Panggabian. Tapi Pak Pasren dalam kesaksiannya tidak ada katanya Tamah Ruli. Bahkan dalam putusan pengadilan tertulis kesaksian Pak RT Pasren yang mengaku didatangi ibu dan ayah, serta pengacara sejumlah terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksiannya Pak RT Pasren mengaku diiming-imingi agar mau mengarang cerita demi kebebasan terpidana kasus Vina Cirebon. Mendatangi Pak Pasren untuk mengubah BAP dengan berikan uang bersama pengacara. Semua gak benar, kata Ruli Panggabian.